Yang penting sudah dipin semua loh ya. Sudah dengar recording is Oke, progress. sip. Ya, ini Oke, sudah. Ketika nanti yang bicara, pasti nanti di rekodnya muncul, muncul tampilan yang utama. saya takutnya nggak stabil ini. Aman, aman, Aman. Aman, aman. aman. Aman, seluruh. Coba saya dari sini tak share screen, Pak ya. Monggo. Gimana? Bisa? Nampak, Pak? Nampak jelas. Oke. Kita mulai jam berapa, Pak? Sebenarnya Pak, ini masih 23 menit. Peserta Mungkin yang masuk 23. apa 5 menit lagi kita mulai 7.15. iya. Mungkin bisa diputarkan apa gitu, Pak? Suaranya belum, Pak. Ded. Belum. Jauh tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai.
peristiwa. Tanah rupawan bak negeri nirmala, mengukir deretan peristiwa, membangkitkan jiwa Garuda, menggelitik kobaran para merah putih muda, agar abadi lepas negerinya dari argari durjana. Wahai tanah bersahaja Indonesia. Baik, Bapak Ibu, cek suara saya. Baik. Sudah terdengar, Bu Nurul, suara saya? Bapak Ibu, Terdengar, Pak. Tapi suaranya jenengan kurang masih dalam gitu, Pak. cek. Sudah belum? Sudah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia bagi kita semua. Salam untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara yang menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar ini dengan sehat dan semangat yang tinggi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ibu-ibu narasumber hebat yang luar biasa yang tidak pernah lelah untuk berbagi ilmunya, serta peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, tetap semangat, dan selalu untuk ingin belajar terus. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersolawat kita mengharap syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Dedi Mega Saputra selaku moderator pada kegiatan pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan rangkaian acara yang akan hari ini kita lalui, yaitu pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat paparan materi, kemudian yang kelima tanya jawab, dan di akhir sesi nanti adalah penutup dan foto bersama. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, yaitu webinar seri keempat di bulan September, dengan topik yang luar biasa sekali dari narasumber hebat, yaitu pelatihan super trainer krisis yang kemarin sudah sempat disampaikan oleh Pak Zeni juga kan di minggu kemarin, dari awal rangkaian di bulan September, mulai dari Gemini AI, kemudian membuat media pembelajaran interaktif yang disampaikan oleh Pak Eko dari Banyuwangi, kemudian kemarin Pak Zeni dan Bu Nurul ya kalau tidak salah. Kemudian hari ini lanjutan dari yang kemarin, yaitu topik yang sama, tetapi kita nanti lebih kepada caranya bagaimana sih mengelola kuisis ini untuk pembelajaran dan lebih menarik, karena kita tahu sendiri kuisis ini sangat membantu kita Bapak Ibu semua, membantu kita dalam pembelajaran, bagaimana kita melakukan asesmen dari diagnostik sampai sumatif, formatif, lengkap semua, karena nanti kita bedah di sama narasumber ya, jadi diberi bocoran sedikit, ada beberapa tipe soal-soal Pak yang dulunya kita dibatasi oleh tertentu, dan sekarang kita bisa lebih leluasa untuk melakukan itu. Baik, sebelum kita melanjutkan acara yang kedua, yaitu yang pertama pembukaan sudah saya sampaikan, kemudian kita lanjut ke agenda yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Terima kasih kepada yang bertugas, Bapak Ibu semua, sebelum melanjutkan kegiatan hari ini, supaya kegiatan hari ini lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah. Marilah kita berdoa, nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Yeni Sutrisno, SPD MBD, kepada beliaunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada malam hari ini diberikan keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Kau berikan serta Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar seri September Inspiratif dengan tema Guru Hebat Indonesia Maju untuk hari yang keempat. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah. Kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yeni Sutrisno atas doanya kepada kami semua untuk semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru hebat luar biasa yang sudah tidak sabar untuk menantikan apa yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Begitu terlihat judulnya kuisis, wah ini sangat familiar sekali karena di akhir-akhir ini bagaimana kita melakukan pembelajaran mulai dari asesmen ya, terutama asesmen, kemudian ada yang juga paparan, juga presentasi ada di situ. Kemudian yang hits sekarang untuk di Kabupaten Tuban ya, Bu Nurul, Bu Heni ya. Nanti kita melaksanakan lomba siswa prestasi dengan khusus juga. Jadi kita mempraktekkan tidak tingkat sekolah lagi, jadi di kabupaten pun sudah mempercayakan khusus sebagai tempat untuk menguji kompetensi atau kompetisi menghadapi kompetensi pada siswa-siswa kita. Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa narasumber hari ini yaitu yang pertama Bu Nurul Farida Yuliawati, SPD. Ya, luar biasa ini Bu Nurul ini sudah melalang buana ya sering ya. Kalau bahasa gaulnya sering manggung, dimanapun ada Bu Nurul. Kemudian yang kedua Bu Heni Maria Astuti SPD GR. Ini juga luar biasa Bu Heni, guru inspiratif, guru potensi yang luar biasa. Jadi nanti panjenengan akan dipandu oleh trainer-trainer hebat. Nah, mungkin ada yang sudah WA saya, Pak gimana ini? Kok tiba-tiba bisa jadi trainer? Oh, saya saja juga tidak tahu, nanti saya tanyakan narasumber ini. Bisa jadi kayak trainer khusus yang mempunyai akun apa ya khusus ya mungkin ya trainer. Mungkin bisa dijelaskan nanti Bu Nurul dan Bu Heni. Baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara ini, nggak tahu dari mana ini. Ini banyak yang dari luar kota juga yang saya lihat di Zoom ini ya. Biasanya sebelum dimulai pemaparan itu membacakan pantun. Kalau ini saya enggak, saya akan membacakan satu quote. Jadi orang bijak belajar ketika mereka besar. Orang bodoh belajar ketika mereka dipaksa. Menurut Arthur Wellesley. Jadi kita sudah hadir penuh di sini, yaitu merasa kita itu bisa untuk belajar
sesuatu. Kalau kita apa namanya eh, merasa bodoh, jadi kita itu mau datang ke sini sudah dipaksa, ayo ikut. Tetapi Bapak Ibu guru semua hadir dengan kesadaran diri untuk hadir penuh di malam hari ini mengikuti webinar ini sampai selesai. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua, untuk acara selanjutnya biar materinya agak panjang dan bisa dijelaskan oleh narasumber yang akan disampaikan. Yang pertama adalah oleh Ibu Nurul Farida Yuliawati SPJ tentang pendalaman 18 tipe soal defisit. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bu Nurul Farida bertugas setiap harinya sebagai sudah banyak kirim ke saya kan. Guru penggerak angkatan tugas, pengajar praktek angkatan 11 di program guru penggerak angkatan 11. Yang kedua, beliaunya yang baru-baru ini adalah sebagai super televisi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Nurul Farida Yuliawati. Kepada beliau dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan Bu Nurul. Oke, terima kasih Pak Dedi. Apakah suara saya jelas Pak Ded? Jelas sekali Bu, Jelas jelas ya. sekali. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang saya hormati Bu Kokapten sekaligus Ketua Komunitas Belajar ID Kabupaten Tuban. Yang saya hormati segenap panitia webinar series. Ini adalah seri yang keempat dan tentunya Bu Heni Maria selaku narasumber dan Pak Dedi Mega Saputra selaku moderator. Tentunya yang saya hormati Bapak Guru hebat semuanya yang telah setia selama berseri-seri nggih, sampai di seri yang keempat ini mengikuti kegiatan dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kemarin webinar yang pelatihan khusus yang pertama itu dibawakan oleh Pak Zeni dan Bu Nur Aini, yang mana kemarin Bu Nur Aini membawakan tentang apa itu penguatan antara khusus dengan akun belajar ID, dan Pak Zeni membawakan khususnya AI. Seperti itu Pak Ded ya. Nah, untuk malam ini Pak Dedi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan memperdalam lagi bagaimana membuat khusus dengan tipe ke-18 tipe soal seperti itu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Nur Aini di minggu yang kemarin, yang mana bahwa apa itu sebelum terintegrasinya Quizizz dengan akun belajar ID, kita hanya bisa membuat soal yang gratis itu dengan 7 tipe soal. Tapi setelah terintegrasinya Quizizz dengan akun belajar ID, kita bisa membuat soal dengan tipe 18 tipe soal seperti itu. Jadi sejak tanggal 30 Juni tahun 2024, sejak diluncurkannya Quizizz dengan akun belajar ID, kita difasilitasi sedemikian rupa Pak Ded. Jadi eman sekali jika kita tidak menggunakannya. Ya. Jadi seperti yang bulan Agustus kemarin sudah ada webinar juga, tapi mungkin kemarin karena juga terbatasnya waktu, jadi hanya bisa mentutorialkan beberapa tipe soal, dan itu pun juga waktunya itu terburu-buru karena saat itu sesi saya campur dengan khusus AI seperti itu. Jadi semoga malam ini kita lebih bisa memperdalamnya kembali gitu, Pak. Terus tadi ada pertanyaan Pak Dedi ya. Pak Dedi tanya kok bisa jadi super trainer itu bagaimana ceritanya gitu, nggih. Gitu Pak Ded. Perlu dijawab apa tidak ini? Ya, sebentar aja enggak apa-apa. Sampaikan Ya. biar teman-teman tuh puas. Jadi memang ada apa ya, sekitar bulan apa kemarin lupa Pak ya. April mungkin Pak. Memang ada seleksi untuk menjadi trainer, untuk menjadi trainernya khusus itu melewati seleksi gitu Pak, melewati seleksi, dan di situ di dalam seleksi itu memang dicantumkan link-link, diantaranya adalah link berapa banyak konten
konten kita di Quizzes. Ya mungkin kok bisa lolos itu karena saat mendaftar itu konten saya sudah 400-an. Jadi sebelum terintegrasinya akun Belajar ID, saya sudah sering menggunakan Quizzes untuk ulangan harian dan sebagainya. Itu sekitar 400 konten. Itu yang pertama. Jadi tim saya itu ada Bu Heni dan Pak Zeni, sedangkan Bu Nur Aini itu sendirian, individu, sedangkan saya tim gitu, Pak. Seperti itu, Pak De. Terus selain itu juga menautkan apa itu media media sosial kita yang mana ya kita tonjolkan medsos kita yang sering apa beraktivitas dengan Quizzes itu. Kebetulan di sini saya ketua tim dari Bu Heni dan Pak Zeni itu, Pak De. Mungkin seperti itu. Selain itu juga ada itu Pak Kombel. Kita sebagai apa itu kan pengimbasan kita itu kan mestinya pertimbangannya itu kita pengimbasan diikuti berapa orang kan gitu. Lah saya juga menyertakan apa penggerak Kombel itu Pak. Itu Pak Dedi jawabannya. Semoga tidak penasaran lagi Baik. gitu Pak ya. Jadi di Tuban ini ada 4 trainer gitu Pak. Oke Oke, Bapak makanya Ibu. masih terbatas ya Anda. Ya, mungkin Silahkan Bu, dilanjut. informasinya dulu belum anu gitu, Pak. Oke, saya lanjut Bapak Ibu nggih. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bentar. Sudah terlihat Pak Dedi? Share screen saya. Oh, sudah Bu, sudah. Oke, nggih, terima Sudah kasih sekali. Pak Dedi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi bahwa di sini kita akan memperdalam bagaimana kita membuat soal dengan ke-18 tipe soal. Seperti itu Bapak Ibu. Langsung saja dari sini setelah kita login ke Quizzes, maka kita klik buat, ya, karena kita akan membuat mulai dari awal dengan ke-18 soal itu. Nah, ini kita akan membuat quiz, nih Bapak Ibu. Karena untuk malam ini mungkin bisa sila besok-besok atau kapan kita akan latihan membuat presentasi. Tapi untuk malam ini kita akan latihan membuat soal dengan ke-18 tipe soal. Setelah itu kita klik quiz. Nah, kita klik buat dari awal. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau dulu kita termasuk saya itu Bapak Ibu sering membuat soal itu dengan tipe soal pilihan ganda saja. Nah, sekarang kalau dulu seperti pemikiran tingkat tinggi berikut seperti menjodohkan, seperti syarat lepas, penanda, mengkategorikan, susun ulang, gambar belabel. Lah, seperti yang berikut ini dulu itu adalah premium berbayar Bapak Ibu. Kita tidak bisa memakainya. Tapi sejak terintegrasinya dengan akun Belajar ID, semua 18 tipe bentuk soal ini semuanya gratis. Jadi eman sekali jika kita tidak memanfaatkannya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja eh, saya tutorialkan ya, bagaimana apa itu dengan soal bentuk pilihan ganda. Lah di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa untuk soal pilihan ganda ada dua nih Bapak Ibu. Dengan satu jawaban benar atau beberapa jawaban benar. Kita akan mencoba dengan jawaban beberapa jawabannya benar karena untuk satu jawaban benar mungkin kita sudah sering ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba dengan beberapa jawaban yang benar. Kali ini saya akan membuat soal yang pernah saya buat nggih. Karena saya mengajar di kelas 6 materi IPAS nggih. Saya mencoba materi IPAS misalkan seperti ini Bapak Ibu. Otak terdiri atas 4 bagian utama, yaitu ini berarti nanti kita akan apa itu siswa untuk mencentang bagian yang benar. Berarti misalkan ini adalah tampilan guru nih Bapak Ibu. Jadi otak besar, otak kecil, terus otak tengah. Nah, di sini kita membuat jawaban pengecoh. Misalkan kita buat jawaban pengecoh sistem saraf sadar. Nah, berarti kita klik jawaban yang benar, yaitu otak besar,
otak kecil, dan otak tengah. Ini kita berikan soal pengecoh. Bisa seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jika kita sudah oke, maka kita tentukan dulu poinnya. Misalkan ini karena ada 3 jawabannya benar, bisa kita menentukan poinnya itu 3. Terserah kita, nih, Bapak Ibu, kebijakan guru. Setelah oke, maka kita klik save question. Itu adalah bagaimana membuat soal dengan beberapa jawaban yang benar. Oke, berikutnya kita akan mencoba dengan tipe soal yang lain. Nah, kita klik tambah soal. Nah, misalkan ini kita mau membuat kalau tadi pilihan ganda, nggih. Misalkan ini isian. Nah, ini Bapak Ibu, untuk soal isian ini kita akan dipandu dengan jawaban yang ada di kotak. Misalkan seperti ini. Tulang, ini masih pelajaran IPAS, nggih. Karena saya mengajar kelas 6, saya buat contoh itu juga kelas 6. Tulang yang menyusun daun telinga adalah tulang. Nah, ini di sini Bapak Ibu jawabannya itu nanti siswa akan dipandu kotak, nggih, kotak di bawahnya sini. Nah, ini pandangan siswanya seperti ini nanti Bapak Ibu. Siswa diarahkan ada kotak-kotak dari kunci jawabannya. Jika sudah oke, maka klik. Nah, kita tentukan poin, kita tentukan waktu. Jika sudah oke, maka save question. Itu cara membuat soal isian. Berikutnya, kita akan mencoba membuat soal misalkan menjodohkan ini, nih, Bapak Ibu. Ini adalah termasuk tipe soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Nih. Kita akan mencoba. Di sini kita juga bisa mensisipi gambar seperti itu. Misalkan jodohkan berikut ini. Nah, misalkan di sini ada gambar, misalnya masih pelajaran itu nggih Bapak Ibu. Kita misalnya ini kita cari gambar. Nah, di sini kita bisa mencarinya di sini. Kita bisa unggah dari perangkat kita atau kita bisa mencari dari Google, dari penelusuran Google. Misalkan kita gambar apa itu? Gambar kifosis misalkan nggih. Nah, yang membungkuk ini nggih Bapak Ibu. Nah, ini gambar kifosis, maka kita klik gambar yang kita inginkan. Kita tunggu nggih Bapak Ibu. Jadi sinyal kita. Lah ini ada tulisannya. Kita bisa crop-nya nggih. Kita bisa crop, yang penting tulangnya ini kelihatan kalau itu gambar kifosis misalkan. Ini contoh pelajaran IPAS di kelas 6. Ini harus mohon maaf Bapak Ibu jika lemot laptop saya karena apa ini juga bagian ngerekam. Jadi laptopnya agak lemot ini nggih. Nah, di sini kita tuliskan jawabannya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan kita. Nanti di tampilan siswa ini semuanya diacak nggih, siswa menjodohkan. Ini tampilan kita, tampilan guru seperti ini. Terus kita berikan gambar lagi. Lordosis nggih. Kita cari Bapak Ibu. Nah, yang mana nih gambarnya? Misalnya lordosis yang ini nggih, tapi kita crop. Kita crop yang jelas lordosisnya. Ini. Kita simpan. Ini nanti siswa akan menjodohkan. Ini lordosis. Nah, berikutnya masih kurang 1 nggih. Jodohkan gambar berikut. Skoliosis. Yang mana ini Bapak Ibu yang bengkok? Misalkan ini siswa ini juga bisa nggih. Ini kita crop. Ini kelihatan bengkoknya ini nggih, kita simpan. Jadi gambar yang ditampilkan itu bisa kita crop Bapak Ibu nggih, kita sesuaikan. Kita tulis di sini skoliosis. Nah, seperti itu. Jika sudah jodohkan berikut ini gambar kelainan tulang. Misalnya kita lengkapi pertanyaan seperti itu. Kelainan tulang pada manusia. Jika sudah oke Bapak Ibu, nah ini kita bisa menghapusnya Bapak Ibu jika tidak perlu nggih. Jika tidak perlu kita bisa menghapusnya. Jika sudah oke maka save question. Ini adalah
contoh membuat soal menjodohkan. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan membuat soal bentuk yang lain ya. Lemot ini laptop saya. Misalkan kita akan membuat soal drop down. Nah, soal drop down dan seret lepas ini Bapak Ibu itu hampir sama ya. Hampir sama caranya. Nah, misalkan kita akan membuat soal seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan fungsi ini ya. Jadi anak nanti akan menyeret apa itu drop down ya. Jadi akan memilih soal yang jawaban yang ada di bawahnya. Ya, ini adalah jawabannya. Nah, ini adalah jamnya. Misalnya ini adalah titik-titik gitu. Tapi kita ketikkan karena tampilan guru ini adalah jawaban kita. Fungsi dari otak besar ya, di sini jika sudah oke, kita enter. Nah, di sini kelanjutan dari soalnya. Misalkan fungsi otak besar adalah untuk berpikir. Nah, koma, masih dalam satu soal nggih. Nah, pusat kesadaran dan kemauan. Terus masih soal yang lain. Sedangkan, nah ini jawabannya nanti siswa memilih jawabannya ada di bawah dan kita akan bisa menambahkan apa itu jawaban pengecoh, ya. Jadi ini adalah otak kecil. Nah, jika sudah oke, ini kita enter. Yang otak kecil itu kan untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan otot-otot. Oke, otot-otot ini. Nah, di sini kita tambahkan pengecohnya nih Bapak Ibu. Misalkan ada pengecoh sumsum tulang belakang. Ini adalah jawaban pengecohnya. Jadi ini ada jawaban opsi yang benar, ini adalah opsi yang salah. Jadi siswa nanti akan memilih di sini ini nanti diacak nih Bapak Ibu. Ini adalah kunci jawabannya. Jika sudah oke Bapak Ibu, kita tentukan poinnya, misalkan poinnya 2. Jadi kebijakan guru di sini ya. Jika sudah oke, maka save question. Itu adalah soal dengan drop down atau seret lepas. Caranya hampir sama ya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan membuat soal dengan apa itu penanda, soal penanda ya. Jadi kita akan mencoba bagaimana kita membuat soal penanda. Kita tentukan dulu gambarnya ya. Kita cari dulu gambarnya. Misalkan saya mau gambar kerangka manusia. Kita bisa mengunggahnya juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita kesulitan mencarinya di sini, kita bisa mengunggah dari yang sudah kita siapkan ya. Nah, ini saya ingin gambar kerangka manusia. Ya, kalau memang yang disediakan di sini ada label-labelnya, kita bisa mencentang ini ya Bapak Ibu. Tapi di sini ini sudah walaupun saya tidak mencentang ini ada kerangka manusia tanpa label. Jadi kita bisa menggunakannya ya. Maka gunakan gambar. Kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam soal penanda ini kita ketikkan perintahnya terlebih dahulu ya. Misalkan berilah tanda, nah, kita dibantu AI ini Bapak Ibu, kita dibantu AI juga ini. Nah, kita bisa memilih soal yang disediakan AI ini. Jika tidak cocok, kita bisa mengetik manual ya. Berilah tanda yang merupakan, misalkan saya membuat ini, merupakan tulang pipa. Nah, ini jadi yang merupakan tulang pipa nanti akan diberikan tanda. Maka tulang pipa di sini Bapak Ibu, maka kita klik di sini, kita klik di sini benar, ya. Nah, ini yang penting di sini. Terus mana lagi? Ini tulang pipa juga di sini. Jika sudah oke, kita klik benar, ya. Kita juga harus menambahkan soal pengecoh di mana lagi ya pengecohnya, misalnya di sini. Nah, ini tidak usah kita berikan apa centang benar karena ini untuk mengecohnya. Jadi intinya seperti itu nih Bapak Ibu, yang jawaban benar maka kita klik benar, untuk pengecohnya kita tidak usah klik.
Jika sudah oke, misalkan ini kita berikan poin 2 seperti itu nggih. Jika sudah oke, maka save question. Itu adalah bagaimana membuat soal apa itu dengan penanda, ya. Berikutnya kita akan mencoba membuat soal dengan gambar berlabel. Ini nggih, kita coba ini Bapak Ibu, gambar berlabel. Maka yang pertama adalah kita mencari gambarnya terlebih dahulu. Misalkan saya ini gambar tengkorak, misalkan tengkorak manusia. Nah, yang ini nggih Bapak Ibu. Misalkan gambar yang kita pilih ini, kita akan buat soal dan siswa akan memberikan label di memberikan label yang telah kita tandai. Jadi kalau tadi siswa itu memberikan tanda benar salah benarnya, kalau ini siswa memberikan label, ya. Misalkan kita membuat soal seperti ini Bapak Ibu. Apa nama bagian dari tengkorak berikut yang telah diberikan tanda. Jadi kita memberikan tandanya, Bapak Ibu nggih. Nah, di sini kita memberikan tanda. Nah, ini adalah kita memberikan kunci jawabannya, Bapak Ibu. Nanti kalau di siswa ini adalah kosong. Jadi di pandangan guru kita memberikan jawabannya. Di sini adalah apa nama bagian dari tengkorak berikut yang telah diberikan tanda. Ini adalah tulang dahi, nggih. Misalkan mana lagi, nggih? Misalkan di sini Bapak Ibu, nggih, ini adalah tulang hidung. Misalkan di sini lagi. Ini adalah tulang apa nggih? Tulang rahang bawah. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga bisa memberikan label yang salah sebagai pengecohnya, nggih. Maka kita klik jika sudah oke. Ini yang kita berikan tanda. Jadi yang harus diisi siswa itu adalah label yang kita sudah berikan tanda ini. Nah, untuk jawaban pengecohnya maka kita klik di sini, nggih. Tambahkan label yang salah. Nah, misalkan di sini ada label yang salah adalah misalkan kita membuatnya tulang hasta. Nah, nanti siswa biar berpikir, jadi karena ini adalah soal berpikir tingkat tinggi, siswa berpikir, ya, berpikir agak berat seperti itu. Misalkan kita berikan pengecoh tulang hasta. Itu Bapak Ibu, jika sudah oke, kita tentukan poinnya, kita tentukan waktunya, maka setelah itu save question. Itu adalah bagaimana membuat soal dengan cara melabeli, ya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan mencoba membuat soal tadi menjodohkan sudah mengkategorikan ya Bapak Ibu. Nah, ini mengkategorikan misalkan. Misalkan kategorikan kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Oke, makanya di sini eh, saya ingin membuat mengkategorikan bagaimana ciri-ciri otot polos gitu nggih. Misalkan otot polos. Nah, di sini nama kategorinya otot lurik. Sini nama kategorinya otot jantung. Oke. Di sini tambahkan opsi jawaban. Nah, saya ingin mengkategorikannya berdasarkan bentuk misalkan nggih. Yang otot polos. Nah, ini adalah kunci jawabannya Bapak Ibu. Nanti tampilan di siswa tidak seperti ini nggih, tidak seperti ini. Ketik opsi jawaban. Maka di sini misalkan saya ketikkan bentuknya nggih, bentuk gelondong. Gelondong. Bapak Ibu di rumah bisa mencobanya nggih. Terus tambahkan lagi selain bentuknya misalkan kerjanya nggih. Kerjanya otot polos itu kerja tidak dipengaruhi kesadaran. Ini misalkan. Terus di sini otot lurik.
Bentuknya panjang ya untuk otot lurik. Nah, jika sudah oke, terus lagi kerjanya ini dipengaruhi kesadaran. Oke. Nah, ini berarti siswa nanti akan mengkategorikan berdasarkan kategorinya tersebut. Nah, untuk otot jantung bentuknya adalah silindris bercabang gitu ya, yang otot jantung. Terus nah, kerjanya geraknya teratur dan tidak cepat lelah. Itu Bapak Ibu nggih. Ini adalah contoh soal mengkategorikan seperti itu. Kita tentukan poinnya. Misalkan kalau ini banyak jawaban, kita bisa menentukan poinnya misalkan 6 seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jika sudah oke, maka save question itu adalah contoh soal mengkategorikan ya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan mencoba tipe soal yang lain ya. Ditunggu Bapak Ibu. Ini lemot. Misalkan yang mana ya? Yang belum. Pak Dedi, waktu saya masih Pak. Pak Bu, Ded, lanjut. oh masih nggih. Oke, kita akan mencoba misalnya grafik matematika ini nggih. Kita akan coba ini. Hmm, Ya, kurang menit lagi, Bu. ya, lemot ini Pak, masih muter. Nah, ini Bapak Ibu, ini guru matematika, ini dulu berbayar ini Pak nggih. Ini dulu adalah berbayar. Nah, sekarang alhamdulillah jika kita login dengan akun Belajar ID semuanya ini gratis nih Bapak Ibu. Nah, kita akan mencoba satu Bapak Ibu misalkan dengan poin nih, misalkan dengan poin yang gampang untuk anak SD itu. Misalkan kita ketikkan pertanyaannya di sini, misalnya gambarlah gambarlah titik 2, -3 misalkan. Nah, maka jawabannya di sini kata kita memberikan tambah dengan satu klik atau dan syarat memindahkannya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, jawabannya kan 2, -3. Maka jawabannya di sini ya. Kita jawabannya di sini nanti siswa akan memberikan poin atau titik sesuai dengan jawaban dia. Itu misalkan dengan persamaan linear. Jika sudah oke, maka save question. Untuk soal yang lainnya, Bapak Ibu bisa apa itu mencobanya nggih, karena terbatasnya waktu untuk satu tipe soal ini saya contohkan satu saja nggih, karena masih ada tipe soal banyak lainnya nggih Bapak Ibu. Nah, misalkan lagi tipe soal respon matematika ini Bapak Ibu. Ini soal yang respon matematika dulu juga premium ini Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah kita bisa sekarang mengaksesnya nggih. Nah, ini Bapak Ibu untuk respon matematika yang menjadi catatan adalah ini Bapak Ibu. Kita perlu mengaktifkan persamaan matematika ini karena kalau ini tidak diaktifkan yang nilainya sama, jawaban siswa dengan guru nilainya sama, tapi kalau tulisannya berbeda itu dianggap salah. Jadi kita harus mengaktifkan persamaan matematika. Misalkan contohnya jawaban yang ditulis guru di sini itu 0,5, sedangkan siswa menulisnya apa itu 1/2. Maka kalau kita tidak mengaktifkan ini, maka dianggap salah. Nah, di sini Bapak Ibu untuk memasukkan persamaan ya, misalkan di sini kita apa itu kita bisa memasukkan pertanyaan ini kita bisa memasukkan persamaan di sini. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu ini kita bisa mengeksplor persamaan ini Bapak Ibu nggih. Nah, misalkan ini 1/2 ini seperti di Word itu juga ada nggih. Dulu ini berbayar Bapak Ibu. Misalkan lagi 1/2 ditambah 1/2 ini yang paling gampang untuk anak SD nggih. Saya contohkan. Di sini jika sudah oke maka masukkan. Ini kita menggunakan editor persamaan. Maka kita ketikkan di sini jawabannya nggih.
Nah, jawabannya satu. Jika sudah oke, maka save question. Oke, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan respon matematika. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masih ada waktu 2 menit ini nggak, Pak Det? Kita akan menggunakan tipe soal yang lain, Bapak Ibu. Nggih. Halo, Pak Dedi, suara saya jelas, Pak Det? Jelas, Bu, jelas. Oh, nggih. Kita tambahkan soal. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang tanggapan terbuka di sini itu adalah apa itu jawabannya secara manual nih Bapak Ibu. Misalkan kita akan contoh ini jawaban audio ini nggih. Jadi kita sistem tidak bisa mengkoreksinya. Jadi ini adalah mengoreksinya manual karena ini adalah tanggapan terbuka. Misalkan untuk kelas 1 misalnya nggih. Ucapkan sila-sila Pancasila. Nah, misalnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, maka nanti siswa akan merekam suaranya di sini, nggih. Jadi nanti poinnya itu adalah guru akan mengoreksinya secara manual. Oke. Jadi kita di sini menentukan waktunya berapa, ini kita tentukan. Misalkan 1 menit atau 2 menit kita tentukan, ya. Ini nanti siswa di apa itu layarnya siswa, maka nanti dia untuk apa itu karena jawaban audio dia harus menekan tombol audio ini, ya, Bapak Ibu. Jika sudah oke, maka save question. Itu adalah soal dengan jawaban audio. Berikutnya Bapak Ibu ada lagi tipe soal. Kita akan mencobanya kembali tipe soal yang lain ya. Mungkin satu lagi, Bu Nurul, waktunya. Ini Pak, ini awan kata. Awan kata itu hampir sama dengan survei ya Bapak Ibu. Untuk awan kata ini siswa bisa menjawab 1 sampai 2 kata. Misalkan kalau malam ini saya sesuaikan, tulislah 2 kata kesan Bapak Ibu untuk pelatihan malam ini. Nah, ini juga sama dengan survei Bapak Ibu, ini tidak ada nilainya, nggih. Ini jika sudah oke, maka save question. Itu Pak Dedi yang bisa saya sampaikan, ini tepat pukul 20. Nanti mungkin jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, maka ada waktu untuk tanya jawab ya Pak Dedi. Oke Pak Dedi, Bu dari Nurul. saya cukup. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Pak Dedi. Oke, Monggo, terima Pak. kasih Bu Nurul, luar biasa sekali. Ini sudah mungkin Bapak Ibu guru sudah sering melihat ya jenis-jenis soal, tapi jarang ngulik. Yang sering dipakai adalah pilihan ganda dan itu mudah sekali. Saya juga seperti itu, Bu. Ternyata luar biasa 18 jenis ini dapat digunakan untuk asesmen segala mulai dari diagnosis, kemudian formatif, sumatif, lengkap semuanya luar biasa. Nah, ini nanti besok mungkin pengen saya coba, Bu. Ya baik, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa yang masih apa ya stasiun di Zoom ini dan tidak bergerak sedikit pun mungkin ditahan ini. Wah nanti ketinggalan materi selanjutnya. Ya ini lanjut saja langsung nanti di sesi selanjutnya ada sesi pertanyaan. Mungkin bisa bersiap Bu Heni untuk mempersiapkan apa yang disampaikan. Untuk tanya jawab Bapak Ibu nanti mohon disampaikan pada sesi tanya jawab dan disimpan pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab monggo Bapak Ibu bisa bertanya mengenai apa yang ingin ditanyakan kepada para narasumber hebat ini. Untuk selanjutnya yaitu paparan materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Ibu Heni Maria Asuti SPDGR dengan topik mode game di kuisis. Nah ini ada mode game juga di kuisis. Sedikit singkat mengenai Ibu Heni Maria Asuti ini adalah
seorang guru yang bertugas di UPTSD Negeri Ngawun 1, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Nggih, betul nggih Bu Eni nggih. Nah, Betul pengalaman sekali. beliau juga luar biasa juga, yaitu beliau merupakan guru penggerak Angkatan 5 di angkatan pertama di Kabupaten Tuban ya, luar biasa ini Bu Heni. Kemudian yang terakhir yang lagi hits-nya adalah menjadi super trainer kuisis yang akan memaparkan bagaimana mode game di kuisis ini. Ya, ini yang menarik. Biasanya anak-anak suka dengan yang berbau-bau games lah seperti itu. Silahkan Bu Heni untuk memaparkan materinya. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam dan warahmatullahi salam dan wabarakatuh. bahagia. Yang terhormat Ibu Nur Aini Aisyah Eskom MPD selaku Kapten Belajar ID Kabupaten Tuban, host dan moderator yang luar biasa pada malam hari ini, Bapak Dedi Mega Saputra, dan narasumber yang pertama begitu luar biasa, narasumber papan atas kita yaitu Bu Nurul Farida, dan tak lupa segenap kru panitia pada webinar malam hari ini yang kami banggakan. Dan yang spesial pada malam hari ini adalah peserta webinar yang pada malam hari ini masih stasiun katanya Pak Dedi tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya Hini Maria Astuti kita akan belajar bersama yaitu tentang paparan materi mode game di kuisis. Setelah tadi dipaparkan oleh Ibu Nurul Farida tentang berbagai jenis-jenis soal, sekarang kita akan belajar tentang apa saja mode game yang ada di kuisis ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi di awal pembukaan tadi, memang pada saat ini kuisis sedang trending topik. Ya, sedang teknologi yang kita gunakan yaitu aplikasi kuisis ini kita gunakan untuk lomba siswa prestasi di Kabupaten Tuban. Nah, ini saat ini kita gunakan untuk siswa kita di pembelajaran kita ini sangat tepat sekali. Karena di mana kuisis ini bisa memancing siswa, bisa menumbuhkan semangat siswa sehingga siswa menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ini Bapak Ibu seperti yang sudah saya terapkan bersama siswa ketika kita memberikan pengumuman bahwa anak-anak besok kalian membawa HP. Ketika kita memberikan pengumuman demikian, pasti tanggapan dari peserta didik kita, wah semangat sekali, baik Bu, siap Bu, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kita gunakan HP, gadget di anak-anak itu kita gunakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya dengan platform kuisis ini bisa kita gunakan untuk assessment, kemudian kita juga bisa menggunakan presentasi. Nah, baiklah Bapak Ibu, pada malam hari ini agar lebih bersemangat, saya persembahkan sebuah pantun agar Bapak Ibu semua tidak ngantuk pada malam hari ini. Nah, ini sebuah pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat malam rekan-rekan semua. Mari kita belajar dengan bahagia. Bersama kuisis kita bisa. Cakepnya mana Bapak Ibu? Halo. Hai. Terima kasih Pak Dedi. Baiklah langsung saja pada malam hari ini bertepatan dengan 30 SPKI, kita mengibarkan bendera setengah tiang, namun kita pada malam hari ini tetap semangat terus belajar untuk kita imbaskan kepada anak didik kita. Saya izin share screen dulu, Bapak Ibu.
Pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang berbagai mode di kuisis, Bapak Ibu. Bagaimana sudah tampil untuk materi saya? Oke. Jadi ini kita akan belajar tentang berbagai mode game di kuisis. Nah, sebelumnya Bapak Ibu silakan kita join di kuisis yang akan saya bagikan di sini. Oke. Panjenengan bisa join di sini untuk asesmen diagnostik. Nah, ini bisa kita terapkan juga untuk peserta didik. Nah, pada malam hari ini saya juga menerapkan kuisis untuk asesmen diagnostik. Baiklah, Bapak Ibu bisa bergabung di joinmyquizzes.com atau dan ini memasukkan kode permainan yaitu dengan kode 447888. Nah, Bapak Ibu silahkan bergabung untuk mengikuti asesmen. Kami tunggu. Untuk kode permainannya yaitu 447888. Ibu peserta, tentunya di sini saya yakin bahwa Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini sudah sering menggunakan kuisis. Tentunya memang si kuisis ini memberikan berbagai kemudahan ketika kita ingin memberikan asesmen kepada peserta didik kita tidak perlu ketika kita sedang belum mempunyai soal, kita bisa mencari soal-soal di kuisis ini. Lengkap di sini Bapak Ibu bisa mencari berbagai referensi, berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat dari murid panjenengan. Sambil kita menunggu, saya ingin menyapa Ibu Tita Fitriani. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Ini Ibu Aska. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sambil menunggu peserta berikutnya, mungkin Bapak Ibu kita bisa saling sharing di sini. Saya yakin panjenengan sudah sering mengimplementasikan kuisis dalam kegiatan pembelajaran. Boleh kita berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang kuisis ini. Misalnya, Bapak Ibu menggunakan mode kuisis apa bersama siswa yang paling disukai apa. Baik, kita mulai untuk yang pertama. Asesmen diagnostik yang pertama, Bapak Ibu silahkan menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan. Oke. Nah, boleh. Terima kasih Bu Tita. Baik, terima kasih Ibu Aska. Alhamdulillah semua sehat. Terima kasih Bu Afina, terima kasih sudah bergabung di kuisis. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada jenjang apa Bapak Ibu mengajar? Silakan. Oh, ini banyak yang di SD, SMP juga ada, SMA dan lainnya. Terima kasih. Lanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita berbicara dengan kuisis, nah, ada berapa cara ketika Bapak Ibu login di kuisis ini? Ada banyak, ada satu. Terima kasih atas jawabannya. 3 cara. Ada banyak cara ya Bapak Ibu. Jadi untuk kita bisa membuat akun di kuisis, bisa kita menggunakan
Google, Belajar ID, Facebook juga bisa ya. Lanjut. Nah, oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, tulis mode game yang paling Bapak Ibu sukai. Nah, penguasaan. Wah, ini Bapak Ibu sudah terbiasa dengan mode game penguasaan. Memang yang sering digunakan ini penguasaan, ini siswa begitu antusias. Ada yang belum pernah? Nanti bisa dicoba setelah kita belajar bersama di sini, Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak mode di kuisis ini. Pertanyaan berikutnya, silahkan dijawab Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu yang mengetahui. Oke. Nah, lanjut berikutnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kuisis ini. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi kita pada malam hari ini. Karena untuk yang di kuisis ini sebagai awalan asesmen kita sudah selesai. Sekarang kita kembali ke mode di kuisis. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di kuisis ini terdapat berbagai mode. Ya. Jadi ada mode penugasan atau PR, juga ada mode klasik, penguasaan, ujian, kecepatan guru, juga ada mode kertas ini Bapak Ibu, kemudian review, dan kartu cepat. Nah, ini. Jadi panjenengan nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ini adalah penugasan atau PR. Ini kita bisa lakukan dengan asinkronus. Ini kita berikan kepada peserta didik berupa PR. Nah, kemudian juga ada mode klasik. Di sini yang sering kita gunakan ini adalah mode terpopuler dengan siswa mengerjakan dengan kecepatan masing-masing. Bisa kita gunakan untuk penilaian sumatif maupun formatif. Nah, ini Bapak Ibu sambil kita mengetahui bentuk kita langsung di kuisis. Kita buka di kuisis panjenengan. Bisa langsung kita membuka di kuisis di sini. Kemudian kita cari di sini, misalnya saya ingin mencari soal sumatif IPA kelas 6 di sini. Nah, ketika sudah ditampilkan di sini, nah Bapak Ibu bisa mencari soal-soal yang sesuai dengan kondisi dan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di sini. Misalnya ini saya mengambil 40 soal, di sini ada jumlahnya 40 soal. Di sini terdapat mode tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ada download, review, tugaskan, dan mainkan Bapak Ibu. Jadi seperti tadi yang di awal itu terdapat mode download juga. Mode download ini tampilannya seperti ini. Jadi ketika siswa kita tidak membawa perangkat atau HP atau tidak ada Chromebook, kita bisa mencari soal ini, kemudian kita bisa mencetak soal, cetak ini dengan cetak unduh. Di sini kemudian kita print, kita berikan anak-anak langsung mengerjakan di kertas yang sudah di print seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah untuk yang mode download. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada mode review Bapak Ibu. Nah, mode review di sini kita lihat di sini mode review bisa panjenengan lihat. Lah, di sini di mode review ini
pratinjo kuis ini dengan bermain sebagai peserta. Jadi nanti sebagai peserta ini ada 3. Jadi bisa sebagai siswa, kemudian tantang teman juga bisa. Jadi di sini kita sesama teman saling mengerjakan bersama teman bersama-sama. Kemudian juga ada kartu cepat. Nah, ini kartu cepat ini sering kita sebut dengan flashcard, Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang sudah tampil di sini. Nah, bermain untuk flashcard ini bermain tebak-tebakan dengan kuisis ala flashcard atau kartu cepat. Nah, bisa kita praktekkan di sini. Kita tinggal klik menu di sini. Nah, misalnya untuk seperti ini, untuk latihan. Nah, kita akan latihan. Bisa kita mainkan di sini. Contoh simbiosis mutualisme terdapat pada. Nah, ini adalah untuk soalnya. Kemudian di baliknya kita klik membalik. Nah, ini adalah contohnya, ini adalah jawabannya. Nah, ini kita bisa kita gunakan untuk kartu mode flashcard, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk mode kuisis yang berikutnya, yaitu mainkan sekarang. Ini dipresentasikan oleh guru. Jadi, berikan kepada siswa di kelas, kemudian siswa berpartisipasi dengan perangkat mereka, lihat nilai kelas dengan papan peringkat langsung saat siswa mulai menjawab. Jadi, Bapak Ibu guru bisa memantau siswa-siswa mana untuk yang mendapatkan nilai yang teratas dan seterusnya. Itu bisa kita pantau di sini. Di mode untuk yang mainkan sekarang. Kemudian berikutnya ini yang jadikan PR tadi sudah ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk yang mode tugaskan. Nah, di sini kita klik tugaskan. Ini yang bisa kita gunakan untuk PR juga. Ini kita klik pengaturan khusus di sini. Nah, nanti panjenengan bisa menentukan batas waktunya kapan untuk pengerjaan dari soal atau PR yang diberikan kepada siswa. Nah, ini kalau tidak ada batas waktu, tidak usah kita aktifkan. Kalau ada batas waktu, kita aktifkan. Kemudian waktunya ini kapan? Nah, ini bisa kita berikan kepada siswa untuk yang mode pemberian tugas. Nah, kemudian mode kertas. Nah, ini ketika mode kertas ini kita gunakan ketika siswa tidak membawa perangkat atau tanpa perangkat. Nah, di sini mari kita praktekkan untuk yang mode kertas. Nah, mode kertas ini bisa kita sebut dengan paper mood, Bapak Ibu. Nah, kita mainkan di sini ada pengaturan khusus. Nah, di sini ada tampilan banyak. Nah, ini ada mode klasik, penguasaan, kecepatan guru, ada mode ujian juga, kemudian mode tim dan mode kertas. Nah, ini adalah yang kita pilih. Kita tinggal klik jika kita menginginkan mode kertas di sini. Nah, kita bisa melihat. Nah, untuk langkah yang pertama, ketika kita menggunakan mode kertas ini, siswa tidak perlu menggunakan perangkat, namun kita cetak kode KeyCard dan bagikan kepada siswa di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama kita cetak dulu kode KeyCard ini, kemudian kita scan. Nah, nanti ketika kita bagikan dulu, kodenya ini sesuai dengan anaknya. Jadi nanti misalnya di sini sudah kita tentukan untuk yang pertama ini misalnya nomor 1 absen 1 itu misalnya si Abi, nomor 2 Doni, nomor 3 Raffi. Nah, di situ nanti sudah muncul di rekapan kita. Nah, setelah itu kita berikan
kode KICAT yang kita bagikan kepada siswa ini, siswa menjawab, jika menjawab A, menjawab B, ini harus sesuai. Jadi misalnya menjawab A, untuk hurufnya juga pas di A. Jadi ketika kita scan kodenya ini, bisa kita sesuai, bisa tertangkap oleh kuisis ini. Nah, ini mulai kuis di komputer. Jadi kita sambil menggunakan HP, bisa perangkat yang satu, kita sambungkan di mode kertas ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, buka aplikasi seluler kuisis untuk mulai dan memindai tanggapan siswa. Di sini ketika siswa sudah menjawab seperti ini, nah kita bisa memindai jawaban satu persatu. Ini langsung akan muncul, misalnya jawabannya ini betul apa salah langsung. Ketika jawaban itu benar, maka akan berwarna hijau, dan ketika jawaban salah akan berwarna merah. Ini ketika kita menggunakan mode kuisis, Bapak Ibu. Mode di paper mode. Kemudian untuk yang berikutnya kita gunakan untuk yang dipimpin guru, Bapak Ibu. Jadi di sini dikontrol. Kuisis ini selenggarakan permainan kuis atau presentasi yang mendebarkan, karena melalui game ini guru yang akan mengontrol kapan pertanyaan berlangsung dan berakhir. Nah, jadi di sini guru yang menentukan, Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih tadi untuk yang ini kecepatan guru, Bapak Ibu. Kita bisa klik kendalikan kecepatan sehingga semua orang maju dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Ini bisa tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah klik memulai, di pandangan siswa, siswa bisa menjawab pertanyaan. Kemudian untuk guru, nah tampilannya seperti ini. Ada soal yang pertama, ini siapa saja yang sudah menjawab dan jawabannya benar apa atau salah. Nah, ini bisa langsung dipantau. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bisa yang memandu juga dari guru tersebut, karena ini adalah modenya dengan kecepatan guru. Kemudian untuk yang mode berikutnya, yaitu mode tim. Nah, jadi untuk di kuisis ini ada mode tim, juga ada mode untuk individu. Nah, ketika kita menggunakan mode tim, memungkinkan setiap siswa bermain dengan perangkatnya masing-masing. Jadi tetap setiap siswa menggunakan perangkatnya masing-masing, namun untuk skornya diakumulasikan berdasarkan tim. Ini sudah saya cantumkan untuk link, nanti panjenengan juga bisa melihat bagaimana ketika kita menggunakan di mode tim ini, Bapak Ibu, tampilannya tadi ya. Nah, ini adalah, di mode tim ini kita harus bekerja sama antar teman. Kita melatih untuk kerjasama, kemudian kompetisi persahabatan. Kita bersaing, namun bersaing berkompetisi secara persahabatan dan juga dalam kegiatan yang positif. Seperti ini kita bisa klik mulai nanti. Nah, ini misalnya tim A, jadi bisa untuk nama timnya juga bisa ditentukan oleh timnya sendiri-sendiri dengan variasi kesukaan dari tim masing-masing. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk mode yang tim. Nah, ini berikutnya adalah mode penguasaan. Nah, ini mode penguasaan memungkinkan siswa untuk terus menjawab ulang hingga mencapai batas minimal yang ditentukan oleh guru. Oh, ya. Kita buka di sini. Kita tampilkan untuk yang mode ini Bapak Ibu penguasaan. Nah, ini antar teman di sini mode permainan yang dilengkapi dengan kompetisi kelas yang sehat.
Masing-masing siswa menjawab dengan kecepatan masing-masing, namun skornya dikelompokkan berdasarkan tim kolektif. Guru dapat mengedit tim agar sesuai dengan mohon maaf, untuk yang ini adalah mode penguasaan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mode penguasaan ini, mode gamifikasi yang menampilkan latihan berulang, di mana siswa bermain sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan guru mengamati kemajuan secara real time. Jadi, nanti siswa berlomba-lomba. Ini unik sekali Bapak Ibu yang sedang trending, di mana siswa ini bisa memakai atau shopping. Di sini ada istilah shopping. Shopping ini untuk belanja dengan kostumisasi dari pemain-pemainnya. Jadi misalnya bisa dikombinasi dengan pakaian, misalnya dengan baju, kemudian helm, sepatu. Nah, ini agar terlihat menarik. Jadi siswa bisa menggunakan kostumisasi di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini untuk playernya di sini berlomba-lomba untuk mencapai di penguasaan. Untuk guru bisa memantau di sini, misalnya untuk yang memakai dengan topi hijau di sini kondisinya sampai di mana ini. Nah, kita bisa memantau. Kemudian kita juga harus memberikan dorongan. Kita sebagai guru juga harus aktif untuk memberikan dorongan dan ketika bermain dalam teknik penguasaan ini. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian yang ini juga ada mode serius. Jadi kuisis ini bisa kita gunakan untuk mode serius, yaitu mode ujian, di mana mode ini digunakan untuk penilaian Bapak Ibu. Nah, Mohon izin Bu Heni, waktunya 1 menit lagi. oh iya, terima kasih Pak Didi. Ini yang terakhir, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mode ujian, ini bisa digunakan. Ini Bapak Ibu. Ini karena modenya serius, jadi siswa langsung mengerjakan di sini tampilannya untuk Bapak Ibu pandangannya seperti ini. Jadi di situ langsung siswa menjawab, kemudian jawaban siswa itu benar atau salah di sini juga terlihat Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tadi untuk mode penguasaan, puncak penguasaan kita kenal yang sedang trending di sini adalah mastery mode. Mastery mode di sini. Mode permainan langsung baru yang menarik di mana siswa berlomba ke puncak gunung sambil mencapai penguasaan. Nah, ini kita kenal dengan mastery peak. Nah, untuk mode penguasaan. Tadi yang sudah saya paparkan yaitu siswa dapat kostumisasi karakter di permainan. Ini sangat seru sekali. Kemarin sudah saya praktekkan bersama siswa. Nah, itu Bapak Ibu untuk berbagai mode game di kuisis. Jadi untuk berbagai mode di kuis ini sangat menarik sekali kita gunakan. Jadi siswa biar tidak bosan dengan asesmen yang kita gunakan, kita bisa menggunakan mode ujian atau mastery mode dan lain sebagainya sehingga siswa menjadi bersemangat ketika akan melaksanakan sumatif atau asesmen, baik asesmen formatif, sumatif maupun diagnostik. Nah, itu adalah berbagai kemudahan dari aplikasi kuisis Bapak Ibu. Jadi bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati peserta webinar pada malam hari ini, kecanggihan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini memang memberikan kemudahan dan membantu kita dalam tugas-tugas Bapak Ibu guru, khususnya di sini dalam asesmen. Nah, namun dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut, tetap kita sebagai pendidik harus menggunakan kompetensi kita, meningkatkan kompetensi kita untuk meningkatkan dalam meningkatkan
pengetahuan kita untuk terus mengupdate teknologi yang sedang berkembang sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa nanti pada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir di sini sebuah pantun penutup yang akan saya persembahkan untuk Bapak Ibu semua. Bintang gemerlap di malam hari, cahayanya Cakep. menerangi bumi. Semoga Cakep. ilmu yang Cakep. kita dapat hari ini bermanfaat untuk anak didik kami. Terima kasih, tim Kuisis Cakep. Indonesia. I love Cakep. Kuisis. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruhnya waktu saya serahkan kepada Bapak Dedi selaku host dan moderator pada malam hari ini. Terima kasih Bu Heni Maria, luar biasa sekali. Ada ilmu-ilmu baru ya, bagaimana kita mengulik menu-menu, mode-mode gamifikasi, bagaimana kita membuat game di Quizzes ya. Jadi anak-anak lebih seru untuk belajar. Biasanya itu yang pernah saya praktekkan di sekolah juga. Yang dicari anak-anak adalah kita belajar sambil bermain. Kadang-kadang kita juga jenuh ya, menurut anak. Tapi bagaimana memang itu kebutuhan anak. Jadi kita tidak boleh bosan. Dari anak-anak butuh itu ya kita lakukan seperti itu. Kita tidak boleh otoriter, ada nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi kita anak-anak butuhnya itu dan bisa membawa dampak positif. Kenapa tidak? Bahwa teknologi kita berdampingan dalam pembelajaran. Ya, terima kasih ibu-ibu narasumber hebat, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama adalah saya buka dua pertanyaan. Jadi nanti tidak lupa ya, tidak tertutup-tutup dengan pertanyaan baru. Jadi dua pertanyaan nanti dijawab. Mungkin kalau masih ada waktu, saya buka lagi beberapa pertanyaan. Silahkan bisa raise hand, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum ada. Kalau belum ada, saya yang tanya ya. Boleh ya? Silakan Pak Ded. Ya, Silakan Pak Dedi. gini, yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu narasumber, eh, apakah ada limit jumlah pertanyaan ya di dalam kuisis itu? Tidak ada Pak, dengan akun Belajar ID ini tidak ada limitnya. Tidak ada limitnya ya. Tidak Berarti ada bisa limitnya. bisa membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya gitu Iya. ya. Betul ya. Ya. Kemarin saya mencoba 200 soal karena 200 soal. bimbing bimbing apa Sispres itu Pak ya. Saya 8 mapel itu saya jadikan 200 soal belenger. Bener ya. Ya, luar biasa, Bu. Itu bisa. Eh, Itu tapi tapi gini Pak ya, emang teorinya nggak bisa Pak nggih. Tapi saya saat itu pakai akun SND nggih. Tapi insya Allah tetap bisa Pak. Tidak ada limited memang tidak ada limited. Memang saya praktekannya itu pakai akun SND. Tapi memang tidak ada limit untuk akun Belajar ID pun tidak ada limitnya. Termasuk terima yang kasih. main pun 500 itu bisa Pak. Pemainnya itu bisa 500 orang siswa itu bisa main. Ya. Hmm. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ini kemarin kita juga di Kabupaten Tuban kan apa ya membuat soal di kuisis itu kan ada isu-isu soal itu bocor, Bu. Apakah bisa ada settingan untuk mengunci? Kita sudah membuat soal, Iya. guru sebenarnya membuat soal. Anak-anak itu lebih canggih daripada kita ternyata. Ya di Soalnya kita sudah, ya, pengaturan itu Pak, re-attempts itu jangan diaktifkan untuk re-attempts soal penebusan. Terus ya, itu kita jangan mengaktifkan yang re-attempts penebusan, terus juga apa itu jawaban disembunyikan. Selain itu juga misalkan kita panitia, terutama yang saat ini panitia-panitia seleksi Pak nggih. Seperti ya, kita kan apa itu soal kalau saya Pak di Parengan itu soal saya
kan minta dari pengawas nggih. Jadi Iya, betul. 30 menit sebelum dimainkan itu kita baru minta file, nanti baru apa diekspor gitu. Diekspor dan itu pun saya sembunyikan. Jadi yang dengan akun Belajar ID itu tidak bisa disembunyikan, Pak. Semuanya publik. Setelannya publik, Hmm. tapi ya dengan akun SND itu bisa. Nah, itu Oh, agak rawannya di sini. ya, soalnya Ini ini publik, kasus-kasusnya itu setelannya kalau publik. sudah publish Ya. dan itu sudah dipelajari dulu. Nah, ya. Sudah Jadi di-copy kan, ta- di-copy, ya kemudian dipelajari, sudah tahu jawabannya, sudah baru tahu ya itu. ditampilkan. Jadi ya itu Pak, kalau saya di Parengan itu walaupun saya punya akun SND misalkan saya siapkan sekarang pun untuk 1 minggu yang lalu saya sembunyikan kan bisa, saya private bisa karena akun saya SND. Tapi untuk akun Belajar ID biasa itu tidak bisa Pak, semuanya publish. Jadi mungkin kalau mau menyembunyikan harus premium, harus apa itu ditingkatkan lagi akunnya. Itu bisa. Gitu ya. Jadi berbayar. Iya. Ya, jadi Terima kasih Bu Nurul, luar biasa ini untuk teman-teman ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang ingin membuat apa ya soal-soal untuk kompetisi ini siswanya mungkin menggunakan kuisis sudah recommended banget ya Bu ya. Jadi kita ya cepat untuk mengekspor, ekspornya. mengimpor Ya, soal dari apa namanya dari Excel ya. Mungkin sudah ya. ada Dari template-nya. PDF bisa, dari gambar pun PDF, bisa. ya. Bisa, ya. Jadi kita tidak perlu lama-lama. Mungkin Bapak Ibu ingin melaksanakan asesmen. Aduh, ini sudah jadwalnya asesmen. Saya belum buat soal. Mungkin banyak di beredar yang sesuai Sudah dengan ada. apa ya CP dan apa ya CP-CP yang kita Ya. inginkan. Misalnya tidak sesuai ya bisa kita hapus. Kalau yang disesuaikan aja. Biasanya seperti itu untuk Iya. mempercepat lah seperti Ya, itu. jadi teleport, pakai teleport gitu Pak Iya, ya. dapat ya. Jadi ambil-ambil yang sesuai yang ada yang C4 ke atas kalau nggak salah Iya. kalau bisa di searching gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan ini sudah saya pancing satu pertanyaan ya, pertanyaan ringan lah. Kalau dijawab dulu gampang Pak ini jawabannya. Mungkin ada pertanyaan agak sulit. Silahkan Bapak Ibu yang Ini lain. malam ini di Tuban ada 2 webinar kayaknya Pak ini teman-teman juga Oh ya, Iya, ada mungkin 2. agak konsentrasinya Ya, di terpecah ini. Mau ke KGBN sini ya. mau ke sini. Tapi nggak apa-apa Pak Ded, nanti gini Pak Ded, nanti bisa diumumkan di grup apa itu di chat nggih. Jadi Ya ada gimana Bu? apa setelah ini kan ada apa ya sertifikat 32 JP bagi yang Ya. berkenan nggih bisa gabung di chat WA nggih. Jadi nanti ada semacam uji uji kompetensi gitu Pak. Ada semacam tugasnya tidak walaupun 32 JP kan tidak ada tugas banyak itu tuh tidak hanya mengikuti apa itu post test gitu Pak semacam Oh, post dari test kuisis ya, ya. ya Dari dari kuisis. quizzes ya. Ya, gitu. Ya monggo ibu-ibu, bapak-bapak sudah jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk mungkin. Nanti kita akhiri di 20.45 sambil menunggu satu pertanyaan mungkin. Pak Ded ini yang Ya. dari Bukar ini jenengan sampaikan tadi untuk malam ini tidak ada presensi ya. Oh iya, sebentar Bu. Belum saya baca. Sambil menunggu ya yang ingin bertanya nanti pada malam hari ini diinformasikan kepada Bapak Ibu peserta tidak ada presensi tetapi langsung masuk di grup WA khusus ya nanti sudah di-share di grup-grup untuk mengerjakan soal uji kompetensi untuk penerbitan sertifikat 32 JP dari khusus langsung dari kuisisnya ya, bukan Iya dari betul webinarnya ini. Jadi bukan. nanti dipandu oleh pendamping narasumber hebat. Nanti grupnya akan di-share di grup-grup yang sudah Bapak Ibu ikuti. Jadi ada grup khusus tentang kuisis. Nah, nanti itu jangan masuk untuk penerbitan sertifikat 32 JP dengan syarat mengerjakan soal-soal uji kompetensi dari kuisis. Nah, Hmm. seperti itu. Dan juga kita bisa membantunya nanti Pak jika ada Ya, nah, kesulitan. nanti dibantu sama narasumber-narasumber. Hmm. Kadang-kadang gini Bu, aduh Pak, ini saya sering pakai kuisis.
pakai kuisis soalnya soal pilihan ganda karena kalau saya di pencarian di menu pencarian ya yang sering itu memang Iya. yang sering memang pilihan ganda ya Bu ya. Iya, Jadi untuk jarang yang oleh berpikir tingkat tinggi itu jarang. jarang ya, jarang jarang untuk yang membuat. Tapi kita perlu juga apa tak mengeksplornya gitu Pak, karena kita sesuaikan dengan kita berpihak ke siswa itu kan ada gaya belajar siswa yang Betul. audio, yang visual. Nah, betul sekali Bu Nurul. Tadi saya lihat ada beberapa mode soal ya. Mode soal itu cenderung ke beberapa gaya belajar anak. Iya, Jadi jadi ada yang kita audio, anaknya tidak mau nulis, tidak mau jawab, tapi mau ngomong. iya, jadi Ya, kita perlu apa itu jawaban audio juga jawaban video mungkin seperti itu Pak ya. jadi, berdiferensiasinya Iya. adalah di kuisis ini. Jadi Jadi tidak usah makanya bingung. judulnya itu Pak, judulnya apa itu materi kita kan kurikulum merdeka love quizzes gitu. Love quizzes ya, Iya. tidak include semua ya Bu ya. Jadi kita difasilitasi masih bingung meraba-raba bagaimana kita membuat asesmen berdiferensiasi itu bagaimana ya kita yang simpel-simpel aja implementasi TIK dalam pembelajaran. Kadang juga akun belajar juga ada yang belum belum diaktifkan, Bu. Aktifkan. Ada bingung. Ini ada yang sudah dapat bantuan TIK lengkap juga Chromebook. tidak terpakai masih Nah ada itu. masuk kardus. Keren Ini sekali, Pak. dengan ini mungkin sudah mulai tergerak ya dipakai lah. Paling Iya. nggak minimal sedikit-sedikit aja. Tidak perlu apa ya? Tidak perlu menjadi expert di dalam guru kok TIK terus tidak ada yang lain tidak ya ini cuma pendamping saja tetap apa namanya guru adalah apa ya mendidik ya mendidik ya. Iya. TIK kayak teknologi gini kan cuma pendamping saja seperti itu ya Iya. Betul Pak Dede. cuma membantu. Nah, sifatnya hanya membantu saja Bapak Ibu. Ini eh, sudah 8.44 tidak ada pertanyaan mungkin sudah ada Sudah pertanyaan Bu Yu sudah sangat paham mungkin Pak. Nanti Pak atau Dedi, mungkin nanti di di gimana situ Bu? ada pertanyaan dari Bu Siti Muntanah, mohon ditampilkan mode Oh itu sudah sebentar. apa enggak ya? Sudah ditampilkan untuk mode tim? Oh, ada pertanyaan sebentar, Pak. Oh iya ada di chat Iya, ada. Mohon ditampilkan ke mode tim Bu untuk ya. guru. Biasanya kalau anak berkelompok itu kan dibuat dalam mode tim. Mungkin seru ya kalau satu kelompok itu di mode tim itu kemudian antar kelompok satu dengan yang lain kan saling istilahnya saling berkompetisi. Nah, itu yang ditanyakan sama Bu Siti Muntama. Ya. Mungkin Apakah sudah ditampilkan tadi? tadi sempat sudah sebentar ya sekilas Bu ya. ini. Bu ini sudah sekilas Bu tadi. Sekilas tadi. Oh, sudah, oke. Ya, Ya. Oke. sudah. Gimana Bu Oke, ini mau sudah. diulangi? Oh, ini bisa saya tampilkan lagi. Tadi Gimana? pada penjelasan materi juga sudah saya tampilkan. Ini akan kita buka lagi. Kita buka lagi di Quizzes Bapak Ibu ya. Ini saya share screen dulu. Nah, ini. Nah, misalnya tadi soal sumatif Bapak Ibu ya. Nanti panjenengan bisa memilih berbagai soal. Misalnya saya memilih ini. Nah, ini bisa kita pilih di sini untuk modenya, di sini untuk mode tim. Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mode timnya ini, mode permainan yang dilengkapi dengan kompetisi kelas yang sehat. Masing-masing siswa menjawab dengan kecepatan masing-masing, namun skornya dikelompokkan berdasarkan tim kolektif. Jadi, di sini tetap siswanya login dengan perangkatnya masing-masing. Kemudian, di sini sudah membentuk satu tim, misalnya tim A, tim B, tim C. Nah, ini sudah kita kelompokkan di sini, sudah login, bisa terdiri dari 2 player atau 3 player sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan Bapak Ibu bagaimana mengkombinasi ketika akan menggunakan permainan di mode tim ini. Begini Bapak Ibu. Nah,
Ini untuk tampilan pandangan ketika siswa bermain itu seperti ini. Nah, kemudian ketika tampilan pada Bapak Ibu guru, kita bisa memantau untuk tim A skornya bagaimana. Di sini misalnya sudah mencapai di sini 80 betulnya berapa untuk tim A. Nah, seperti ini. Jadi eh, anak-anak dengan timnya itu mereka bersaing berkolaborasi antar tim dan juga bersaing. Tentunya di sini dengan persaingan yang bersahabat. Kalau eh, ini ya, di, ini bisa seperti itu. Nah, kita klik mulai langsung, misalnya seperti ini. Nah, ini ketika kita sudah di login, bisa masuk di kode permainannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini untuk setiap tim dapat memiliki jumlah pemain yang berbeda. Silakan sesuai dengan eh, yang dikombinasikan Bapak Ibu sesuai dengan yang disukai. Nah, di sini. Ini Bapak Ibu, untuk tampilan bisa panjenengan praktekkan nanti bersama siswa. Demikian Pak Dedi bisa Terima dilanjutkan. kasih, terima kasih, nggih, Bu ini luar biasa. Sudah terjawab ya, Bu Siti, apa tadi? Bu Siti Siti, Muntama. Bu Siti Mentama. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Bu Tiva di grup chat. Di chat. Ya, Cicat. Bu mau tanya, jika mau membuat soal dengan bermacam-macam jenis soal, bagaimana cara menentukan poinnya ya? Misalnya soal menjodohkan jawab singkat pilihan ganda, bobot soalnya tentu berbeda. Mohon solusinya. Ya, ini Monggo Bu, secara singkat saja. iya. Ini Oke. tadi sudah saya praktekkan Pak Nggih. Ya, sudah Masing, dipraktekkan, ya, Mbak, sudah saya dipertegas praktekkan lagi. dan saya menentukannya di masing-masing tipe soal dengan poin yang berbeda. Jadi di satu soal langsung kita tentukan poinnya, waktunya, setelah itu kita simpan soal. Tadi sudah dipraktekkan nggih Bu Tiva. Nanti bisa dilihat di rekamannya. Terus itu dengan poin yang berbeda seperti itu Bu. Untuk poin yang sama itu ada penawaran setelah kita menyimpan soal. Jika kita mau menentukan poin yang sama, kita buat satu perubahan, itu ada penawaran nantinya. Apakah Anda ingin merubah semua poin yang sama, itu ada penawaran. Tapi jika berbeda, saat kita membuat soal itu, nanti di atas itu ada poin, ada time, dan ada apa simpan soal. Jadi sebelum kita menyimpan soal, di situ sudah kita menentukannya di masing-masing soal. Itu Pak Didi. Terima kasih Bu Nurul. Itu jawabannya Bu Tita Fitriani. Jadi kita bisa setting skor ya di setiap soal, ataupun kita random semua sama semua untuk bobotnya ya Bu Nurul ya. Mungkin satu-satu misalnya untuk pilihan ganda tadi berapa, untuk menjodohkan berapa bisa disetting masing-masing seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita sudah di ujung acara pada webinar pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terungkapkan ya, bisa nanti kalau masih bingung bisa melihat tayangan rekaman dari webinar pada malam hari ini. Eh, Sebelum kita tutup acara hari ini, saya ingin membacakan review singkat bagaimana tadi Bu Nurul dan Bu Heni memaparkan bagaimana kita membuat beberapa jenis pertanyaan. Ada 18 jenis pertanyaan Bu Nurul ya. Ada pertanyaan mulai pilihan ganda sampai terakhir tadi apa ya namanya? Ada yang menjodohkan juga. Jadi banyak sekali Respon saya juga. matematika Ya. yang terakhir tadi. Ya, Tadi ada respon matematika matematika. yang membuat kurva-kurva itu, kemudian Bu Heni menyampaikan paparan mode game yang sekarang hitsnya di Mastery apa itu Bu yang naik Epic, gunung-gunung itu ya. Master Epic. Mastery Peak ya Mastery itu ya. Peak, Pak Dedi. Nah, Mastery Peak yang jadi hit dan ramai sekali kalau di Seru karena seru itu. dikontenkan seru sekali. Nah, itu bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu di sekolah. Dengan demikian, akhir dari webinar kali ini saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Monggo wabarakatuh. kita foto bersama terlebih dahulu, bisa on cam dulu sebentar, Bapak Ibu, untuk dokumentasi pada kegiatan pada malam hari ini. Bisa dibantu mungkin Bu Yusuf untuk
Oke, siap. Ya, Monggo oke. Bapak Ibu bisa on Dan cam lanjut dulu dulu. Oke. untuk ada dua ya. Sambil menjawab itu Pak, ada yang tanya daftar hadir. Oke, daftar hadir untuk malam ini tidak ada, Bu. Jadi Untuk yang slide kedua Bapak Ibu, monggo bisa sudah on cam. ada di Gabung, grup juga, ya, langsung gabung di masuk di grup ya. grup Gabung WA. di grup Nanti WA. ada uji kompetensi yang harus diselesaikan dari kuisis pusat. Saya bantu share lagi. Sudah saya share di Ya, chat sudah tadi di-share. Pak, Sudah di-share sama Bu juga. Ada. di Silahkan chat Pak. di-scroll. Ya, silakan di-scroll ke atas ada grup WA dan itu nanti Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi dari kuisis pusat untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Jadi malam hari ini tidak ada absensi ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu Zub untuk Oke, sudah. Oke, terima kasih. Mungkin bisa live dari room ini.